Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada video ini saya Safa Rizky NIM 1865008 dari kelas Data Mining A dan Hafizatul Kiromi MZ NIM 1865084 dari Data Mining B akan mempresentasikan tugas akhir data mining dengan judul Project Perbandingan Metode Klasifikasi Data Mining Algoritma C4.5 dan NetBayes untuk prediksi penerimaan beasiswa TAFIS. Penentuan penerimaan beasiswa TAFIS harus dipertimbangkan dengan beberapa faktor sebagai penentu untuk memastikan bahwa pihak penerima memang layak untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Metode klasifikasi dapat digunakan untuk meningkatkan kecepatan dan ketepatan dalam penentuan penerimaan beasiswa TAFIS dengan menerapkan algoritma decision tree C4.5 dan NetBayes pada pemodelan dataset yang didapatkan dari hasil kuesioner. Penelitian ini menggunakan dataset dari kuesioner dengan syarat pengisi adalah mahasiswa se-Indonesia dengan 5 pertanyaan sebagai sumber atribut pemodelan, yaitu jumlah hafalan, IPK, kepemilikan SKTM, kepemilikan prestasi dalam bidang TAFIS, serta apakah mahasiswa tersebut sedang menerima beasiswa lain ketika mengajukan beasiswa TAFIS. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi RapidMiner, backward elimination untuk optimasi kinerja masing-masing model, serta tenfold cross validation untuk evaluasi kinerja tersebut sehingga didapatkan model dengan akurasi yang terbaik dari hasil perbandingan penerapan algoritma decision tree C4.5 dan NetBayes. Algoritma NetBayes merupakan salah satu metode klasifikasi berpeluang sederhana yang berdasarkan pada penerapan teorema Bayes dengan asumsi antar variabel penjelas saling bebas atau independen. Algoritma tersebut dengan memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya. Tahapan algoritma NetBayes yang pertama membaca data training, kemudian hitung jumlah kelas, kemudian menghitung jumlah kasus yang sama dengan kelas yang sama, dan terakhir kalikan semua nilai hasil sesuai data X yang dicari kelasnya. Berikut adalah persamaan NetBayes. Kemudian algoritma C4.5 merupakan algoritma yang digunakan untuk membentuk pohon keputusan decision tree yang merupakan metode klasifikasi dan prediksi yang terkenal. Pohon keputusan berguna untuk mengeksplorasi data, menemukan hubungan tersembunyi antara sejumlah jalan variabel input dengan sebuah variabel target. Tahapan algoritma C4.5 yang pertama menyiapkan data, kemudian sebelum menghitung nilai gain dari atribut, hitung terlebih dahulu nilai entropi, kemudian menghitung nilai gain. Yang keempat, ulangi langkah kedua sehingga semua record terpartisi. Yang kelima, proses partisi pohon keputusan akan terhenti saat semua record dalam simpul N mendapat kelas yang sama, kemudian tidak ada atribut di dalam record yang dipartisi lagi. Yang terakhir yaitu tidak ada record di dalam cabang yang kosong. Berikut adalah rumus dari menghitung nilai entropi, di mana S adalah himpunan atau dataset kasus, K adalah banyaknya partisi S, PJ adalah probabilitas yang didapat dari sum dibagi dengan total kasus. Menghitung nilai gain, berikut ada rumusnya seperti ini, di mana S yaitu ruang atau data sampel yang digunakan untuk training, A adalah atribut, SI adalah jumlah sampel untuk nilai V, S adalah jumlah seluruh sampel data. Entropi SI yaitu entropi untuk sampel-sampel yang memiliki nilai I. Sekian presentasi dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hafizatul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafizatul Kiram MZ akan melanjutkan presentasi sebelumnya dari saudari Safa mengenai perbandingan performance atau akurasi algoritma decision tree C4.5 dengan FBayes. Dengan pada
dataset beasiswa tahfiz yang diambil menggunakan survei Google Form yang disebar ke seluruh universitas di seluruh Indonesia. Di sini kami menggunakan dataset beasiswa tahfiz yang berjumlah 79 yang berisi 56 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa dan 23 mahasiswa yang tidak lulus mendapatkan beasiswa tahfiz. Proses pertama yaitu kita inputkan data beasiswa tahfiznya. Selanjutnya diinputkan proses multiply untuk menggandakan dataset beasiswa tahfiz tersebut. Selanjutnya hasil dari proses multiply ini adalah berupa output dataset yang diarahkan ke masing-masing proses. Proses yang pertama yaitu proses decision tree yang diberikan optimasi backward elimination. Proses yang kedua yaitu proses decision tree yang tidak diberikan optimasi backward elimination. Proses yang ketiga, bayes yang diberikan optimasi backward elimination, dan proses yang terakhir yaitu algoritma bayes yang tidak diberikan optimasi backward elimination. Untuk masing-masing prosesnya, proses decision tree maupun bayes yang diberikan optimasi adalah sebagai berikut. Dalam prosesnya kami tambahkan cross validation untuk mengetahui performa masing-masing performa algoritma. Untuk trainingnya kami masukkan algoritma atau metodenya. Kalau misalnya decision tree, kami masukkan decision tree, dan bias kami masukkan bias. Lalu hasil keluaran dari data training ini berupa model dan data testing yang diambil dari dataset tadi. Modelnya kemudian dicek performance-nya sebagai model tersebut dan data testing tersebut sebagai input performance yang akan mengeluarkan output berupa performance atau akurasinya per masing-masing. Adapun algoritma tanpa backward elimination menginputkan proses cross validation secara langsung. Contohnya seperti ini. Lalu isinya serupa seperti proses sebelumnya. Lalu untuk menjalankan proyek ini, kita jalankan run. Lalu akan dihasilkan output berupa akurasi dan performance lainnya per masing-masing proses yang sudah diterapkan di desain tadi. Untuk nilai masing-masing akurasi telah kami sampaikan di paper yang sudah dibuat, yakni nilai akurasi dengan tambahan proses backward elimination lebih tinggi daripada nilai akurasi algoritma tanpa bantuan optimasi backward elimination, seperti yang ditampilkan pada tabel. Adapun untuk perbandingan F-Bayes dan decision tree-nya, nilai akurasi decision tree C4.5 mendapatkan nilai yang lebih tinggi, yakni 73,39% jika dibandingkan dengan nilai akurasi yang didapatkan dari proses F-Bayes yang ditambahkan dengan optimasi backward elimination, yakni sebesar 72,32%. Hal ini serupa dengan penelitian sebelumnya, sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Anam dan Santoso, di mana algoritma decision tree ini memberikan kinerja lebih baik dibandingkan F-Bayes dalam klasifikasi penerimaan beasiswa. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.